Menarik. Nah, kalau tadi, Ibu menemukan, Pak Iskandar atau Pak Iskandar menemukan Ibu begitu, Bu, yang sudah sefrekuensi gitu. Gimana kok Ibu bisa menemukan Pak Iskandar dan Pak Iskandar bisa menemukan Ibu dan jadi satu rumah tangga begitu, Bu? Itu kan, apa ya, pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena saya pikir Allah itu sudah menentukan jalannya manusia masing-masing gitu Mhm. loh. Dan saya yakin kita dipertemukan dengan orang yang sama, Mmm, frekuensinya. iya, Kalau Bu. enggak secara chemistry kita nggak akan nyatu gitu loh. Saya dulu selalu berharap bahwa kalau toh saya dipertemukan oleh Allah dengan siapapun, saya akan Mhm, menghabiskan sisa hidup saya gitu, saya berharap bahwa orang itu juga satu visi gitu ya, mhm, punya pemahaman yang sama dan ternyata saya terus terang ya tentu saja karena dia suami saya akan bilang, dia orang yang sangat luar biasa buat hidup saya, membentuk saya juga gitu loh. Di mhm, dalam kondisi yang terbaik maupun yang terburuk, kita sama-sama ingin memberi yang terbaik buat orang lain. Jadi, kalau kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita, saya pikir ya kehidupan kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Sesederhana itu sebenarnya cita-cita kita gitu loh. Kalau mhm, kalau kalau ngurusin kita berdua saja dan anak-anak, saya pikir sudah jauh lebih dari cukup. Jadi mhm. yang jadi PR adalah bagaimana agar kehidupan kita ini memberi makna buat banyak manusia, itu. Nah, dan, berarti, kalau misalkan dari hitungan tahun, Bu, berarti Ibu memulai gerakan dengan suami ini, ya mungkin sejak Ibu mulai menikah, mungkin sebelum menikah begitu ya, Bu, ya? Sebelum menikah kita masing-masing memang punya Mhm, kegiatan, sosial. mhm, Suami saya kebetulan ya tadi itu, karena mhm, di ITB, kampus di Duki Tentara, dia terpaksa harus ke desa, dia mhm, mulai dengan ya dulu sering ke pesantren-pesantren gitu mhm, ya, cerita membuat, air bersih, pompa tali, memudahkan akses pesantren kepada hal-hal ya air bersih, pemenuhan air bersih, terus yang lain-lain itu. Sementara saya dari dulu waktu kuliah pun saya sudah bergelut dengan pembangunan pedesaan karena kebetulan background saya di IPB yang mengharuskan saya untuk bisa terlibat dan mampu memahami kehidupan petani dengan usaha tani, terus mhm, kemudian juga dulu saya bertemu dengan seorang tokoh perempuan yang memang hidupnya itu dia istri pejabat tapi hidupnya didedikasikan untuk, membangun desa-desa gitu. Jadi mhm, sepertinya kok jalannya sudah dimudahkan oleh Allah mhm, ya, ditunjukkan, "Ini loh jalanmu," dan kita tinggal menjalani saja dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan tentunya ya. mhm. Nah, saya jadi teringat ya kata bijak ya, Bu, ya. Jadi kalau kata bijak itu kan, orang yang mempunyai tujuan yang sama akan bertemu di perjalanan begitu ya, Bu, ya. Dan Kira-kira begitu. dan Ibu bertemu dengan Pak Iskandar. Tapi suami saya sering bercanda bahwa di belakang istri yang sukses ada suami yang stres. Karena dia banyak sekali yang harus dia kerjakan, dengan kegiatan-kegiatan saya ini. Nah, eee eee, menyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Bagaimana cara Ibu memanajemen rumah tangga dengan Pak Iskandar, Bu? Dengan seperti yang Ibu katakan sebelumnya, Bu? Ya kita harus, kuncinya di ini sih, kuncinya di trust, saling Mhm, percaya. Terus kuncinya bahwa sebagai suami terus terang dia itu selain setia, dia juga setara gitu loh. mmm, Dia tidak pernah mengatakan bahwa laki-laki yang harus maju, enggak, buat dia sama saja. mhm, Dan dia selalu mengatakan bahwa siapapun kalau bisa berperan lebih baik, kenapa tidak gitu, dan iya, Bu, akan saling mendukung gitu. mhm, Dan dia merasa bahwa kemampuan dia itu berpikir lebih mhm, dalam gitu ya. Kalau saya kan lebih heboh gitu. Kalau kalau apa namanya, kalau menyiapkan sesuatu. Dia kan orang yang sangat berpikir dalam dan kemudian dengan apa, konsep-konsep yang luar biasa dan saya alhamdulillah mampu menjalankan semua itu mhm, tandem gitu loh. mhm, Nah, ini yang saya rasakan bahwa peran kita ini sama-sama penting gitu loh. mhm, Bahwa dia mengisi bagian yang saya tidak punya dan saya juga mengisi bagian di mana dia tidak memiliki, itu mmm. intinya. Tidak ada Jadi lebih hebat siapapun, kita mhm, sama-sama berdua ingin memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya buat sesama. mhm. Nah, kalau boleh tahu, Bu, biasanya obrolan Ibu dengan Pak Iskandar terkait biasanya kalau di rumah, Bu, itu obrolannya terkait dengan masalah yang ada di desa atau, obrolan rumah tangga biasa begitu, Bu? Wah,
Kalau orang yang pernah banyak tuh anak-anak mahasiswa atau siapapun sering nginep di rumah kita itu mungkin Heeh. pening kan di meja makan, dimanapun Mhm. kita tuh obrolannya pasti berat banget gitu loh. Membahas teori ini, teori itu. Heeh. Nah, teori pembangunan di negara ini, negara Mhm. itu, terus kemudian yang terbaik seperti apa, sintesis dari semua perjalanan itu ya, ternyata Mhm. kita kan menemukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita aplikasikan dan ada hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, sekarang karena mungkin kita sudah ini ya, di atas 50 tahun, Mhm. saya mendekati 60 dan beliau sudah di atas 60. Mhm. Diskusi kita ini, ya itu tadi, spiritual journey. Mhm. Jadi kalau dia tuh lagi tergila-gila dengan orang namanya Bruce Lipton gitu ya, Mhm. dia wah kerjanya ya setiap hari ngelihat itu terus dibahas, terus nanti bicara soal kesehatan, eee, macem-macem lah, banyak banyak sekali, TEDx gitu yang dilihat, Mhm. terus kemudian kita otak kiri, otak kanan, terus juga apa namanya itu, fungsi masing-masing seperti apa dan bagaimana yang Mhm. tadi saya katakan, mengajari orang untuk melakukan perjalanan ke dalam dan kebetulan kita berdua ini melakukan kegiatan yang namanya patriot energi, Mhm. Iya, Bu. patriot patriot, negeri, kemudian Mhm. patriot desa segala macam, yang kita ingin mendekonstruksi cara berpikir anak-anak muda, Mhm. yang mana mereka mendapatkan pendidikan formal itu pendidikan keluar gitu ya, Mhm. lebih kepada explore. Padahal sebagai manusia kita juga harus implore, melihat ke Mmm. dalam, melakukan perjalanan ke dalam. Allah memberikan kita otak, logika, tapi juga hati. Tapi pendidikan formal hanya mengasah otak kita selama ini, kita lupa bahwa kolbu atau Mhm. rasa ya, atau hati itu juga harus diasah dengan cara masing-masing yang tadi saya katakan kita punya keunikan masing-masing, uniqueness dari manusia. Mhm. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian di dalam pelatihan itu ada sebuah dekonstruksi cara berpikir, perubahan paradigma ya, bahwa hidup itu harus memikirkan kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang selama ini terpinggirkan, kaum duafa. Nah, hal seperti ini kan harus dikenal oleh anak-anak muda sehingga mereka tahu bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar ekonomi saja, Mhm. pertumbuhan ekonomi, tapi juga berpikir bagaimana carrying capacity, daya dukung alam ya, kita tidak menzolimi alam, Mhm. karena kalau kita merusak alam, rusaklah kehidupan manusia gitu. Jadi banyak hal diskusinya itu pokoknya saya tuh kadang-kadang ini ya memang terus jadi kehidupan sehari jadi merasa Mhm. ringan gitu. Tapi buat orang yang mendengarkan, masya Allah ini kok nggak ada sama sekali ini ya apa yang menurut beberapa orang sih yang Mhm. ringan-ringan. Padahal buat kita itu hal yang biasa. Bahkan Mhm. kita kalau berkunjung ke rumah sahabat gitu, Mhm. yang kita diskusikan juga bagaimana ini pembangunan manusia di Indonesia itu step-stepnya seperti apa. Dan kebetulan teman-teman kita juga ada lah yang bergerak di bidang pembangunan Mhm. manusia dari mulai, menyiapkan, manusia. Sebenarnya menyiapkan yang paling bagus itu menyiapkan pasangan di republik ini, bahwa Mmm. menikah itu adalah sebuah tanggung jawab besar yang menyiapkan generasi muda yang bisa nanti membangun bangsa ini. Bukan sebagai menikah itu status sosial saja, apalagi Mmm. nanti punya anak gitu. Jadi menyiapkan anak-anaknya itu dari mulai sejak di perut ibunya, umur Mhm. 4 bulan, sampai nanti itu umur 7 tahun, di mana sistem thinking dari mulai bayi sampai balita itu mulai di-develop, terbentuk dengan baik. Lah kalau ini nggak disiapkan Mhm. oleh perempuan yang menikah saja, asal punya anak saja, rusak negara ini gitu loh. Mmm. Jadi bicara sampai sedetail itu gitu. Jadi banyak sekali topiknya, terus apalagi nanti membahas, kesehatan manusia itu juga dari mulai makanan tuh seperti apa, terus kita sampai bicara mass body index ya, Nah. MBI gitu. Heeh. Kalau mau umurnya panjang, Heeh. selain memang udah dari Allah, tapi sebagai manusia kita harus menjaga makanan, menjaga Mhm. pola hidup yang sehat, olahraga gitu. Kayak kayak suami saya itu pasti bisa dipastikan setiap hari dia berusaha untuk 10.000 langkah gitu ya. Dia Mmm. bangun tidur habis sholat subuh, dia akan keliling dan kita dirahmati Allah di sini, kita tinggal di sekitar gunung apa, perkebunan teh lah. Jadi ada Mhm. bukit-bukit ya bisa ada hutan segala macam, enak gitu. Jadi macem-macem pokoknya bahasanya. Orang Ah. pening saja kalau 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 tahu gitu. Nah, tadi, menarik yang Ibu katakan bahwa ya, menikah itu tidak hanya sekedar menikah saja gitu ya, Bu, ya. Eee,
mungkin kalau, dilihat dari mungkin hampir semua pendidikan lah, misalkan Ibu dan semua orang dan juga saya begitu, Bu. Terkadang kan kita di sekolah dipersiapkan untuk menjadi karir apa yang akan kita hadapi di masa depan begitu ya, Bu, ya. Padahal secara sederhananya kan ya 99% orang manusia pasti itu akan karir yang akan dihadapinya adalah menjadi orang tua begitu ya, Bu, ya. Sepakat sepakat. Nah, Khususnya mung ibu ya. kus Ibu itu perannya luar biasa. mhm, Benar. Selain bapak juga berperan penting, mhm, tetapi proses untuk pembentukan karakter segala macam dan ibu itu guru pertama. Karena mhm. yang dilihat anak begitu lahir itu ya ibunya. Jadi ibu Oh itu iya, guru pertama dari seorang anak manusia. mhm, Mendidik perempuan itu sebenarnya mendidik satu generasi. mhm, Nah, ini harus disadari bersama gitu loh. mhm. Nah, Jadi nggak gampang lah. Artinya untuk iya, anak-anak Bu, muda mencari mencari pasangan itu harus betul-betul yang super posisi positif, mhm, saling menguatkan ya, mhm, saling berkontribusi untuk memberi yang terbaik. mhm. Nah, menurut Ibu, tadi itu, ya mencari pasangan, terus dengan apa ya, peran perempuan ya sebagai sekolah pertama bagi anak-anak gitu ya, Bu, ya. Dan jika melihat dari kondisi yang sekarang terjadi begitu, Bu, ya media sosial berkembang begitu pesat begitu, Bu. Media informasi juga arusnya sangat cepat begitu. Menurut Ibu jika ditelisik dari, pengalaman Ibu, pengalaman dari orang tua Ibu, pengalaman Ibu berkeluarga, apa sih, Bu, nasehat yang bisa Ibu berikan kepada anak muda saat ini begitu, Bu? Langkah pertama adalah Mhm, please serius berhati-hati minta kepada Allah agar diberi pasangan yang saling melengkapi. mhm, Pasangan yang tadi saya katakan super posisi positif. Jadi kalau Anda maju, itu saling mendukung, tidak mhm, ada yang saling menjegal. Dan ini tidak gampang. mhm, Artinya apa? Hanya doa yang bisa mengantarkan kita bertemu yang namanya sakinah tadi. mhm, Kunci utama sakinah dulu deh. Kalau Anda sudah bisa sakinah, Anda bisa membayangkan sebetulnya Anda juga berkontribusi terhadap perbaikan generasi muda bangsa ini, mhm, gitu. Nasihat saya adalah ya kalau kalau itu nikah itu adalah sebuah ibadah yang harus dijalani dengan benar ya. mhm, Harus meluangkan persiapan-persiapan untuk ya menyiapkan generasi pengganti kita yang akan membangun bangsa ini dan negeri ini gitu loh. Bukan mhm. sekedar mencari status sosial. Iya, Bu. Jadi, ya menikah itu tidak hanya sekedar seremonial ataupun tidak hanya penyatuan keluarga saja, tapi lebih daripada itu yang merupakan ibadah begitu ya, Bu, ya? Yang pahalanya mungkin terus-menerus begitu ya, Bu, ya? Mhm. Yang Dan tidak pernah keluarga itu putus. harus punya visi ya. Mhm, Keluarga itu harus membangun visi. Ini penting. Dan visi itulah yang nantinya mampu membuat keluarga itu menjadi bermanfaat dan berkontribusi terhadap terbentuknya sebuah bangsa. mhm, Apakah menjadi bangsa yang besar atau bangsa yang amburadul itu dari setiap keluarga, individu-individu, pasangan-pasangan yang nanti akan membentuk negara ini seperti apa. Jadi membangun Indonesia ini mhm, sebetulnya ya seperti membuat bangunan gitu ya. mhm, Keluarga itu harus menjadi kunci sentral. Jadi kalau saya bilang desa itu ya, pembangunan yang bagus itu, bangunan megah itu kan dari batu bata yang tersusun dengan rapih. mhm, Dan batu bata itu kan desanya kalau saya bilang. Tapi sebenarnya iya, desa itu di dalamnya adalah keluarga. mhm, Keluarga itu inti dari Indonesia ke depan mau seperti apa. Karena mhm, pembangunan awal manusia ya di keluarga. mhm. Nah, jika dikembalikan dengan, apa yang sudah Ibu lakukan di desa-desa begitu ya, Bu, ya, mungkin secara spesifik, eee, kegiatan apa sih, Bu, yang Ibu berikan, untuk pembangunan keluarga di desa begitu, Bu? Kalau saya sebetulnya tidak spesifik di situ, Mhm, tetapi selama kita punya kesempatan untuk ngobrol dengan kelompok ibu-ibu, ya kelompok anak-anak muda, disitulah mhm, kita mulai dalam tanda petik meracuni dalam hal arti yang mhm, positif gitu ya. Bahwa saya selalu melarang anak-anak perempuan untuk kawin muda mmm, gitu ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa perempuan harus bisa mandiri secara ekonomi. mhm, Kita nggak pernah tahu dalam sebuah keluarga itu umur suami itu berapa. mhm, Ya iya, kalau yang diambil perempuannya dulu oke, tapi mhm, laki-laki maupun perempuan harus sama-sama kuat. Jangan sampai nanti lelaki meninggal, kemudian perempuan
tidak punya pegangan apa-apa dan menjadi beban buat masyarakat. Ini kan mhm, berbahaya gitu ya. iya, Ya Bu, hal-hal sesederhana itulah pendekatan saya dan saya selalu mendorong anak perempuan untuk juga mampu, independen secara finansial. Jadi jangan hanya menggantungkan pada laki-laki. mhm, Kalau dengan cara itu, ya kalau terjadi apa-apa dalam keluarga, keluarga tetap kuat gitu. mmm, iya, Bu. Jadi, saling mengisi, baik suami ataupun istri juga mempunyai perannya masing-masing di keluarga dan perannya sama-sama penting begitu ya, Bu? Tidak ada yang lebih Betul, tinggi daripada yang lain gitu. nggak bisa keluarga itu harus setara ya, Mhm, walaupun suami tetap sebagai imam kita, mhm, tapi dalam berpikir kita harus setara, dalam mhm, bertindak kita harus setara gitu. mhm. Sederhananya kalau jamaahnya di samping gitu ya, Bu, ya, kalau berdua kan ya, Bu, tidak di belakang Betul, banget gitu, Bu. tidaklah, jamaah Nah kan selalu di sebelah ya. nah iya, Bu. Nah, menarik sekali apa yang Ibu, sampaikan, mulai dari, membangun desa tadi mikrohidro sampai dengan pembangunan keluarga dan juga seperti yang Ibu sampaikan bahwa, ya kalau mau bangsa ini maju, ya yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah keluarganya begitu ya, Bu, ya. Dan mungkin kalau Sepakat. lebih lebih ke belakang lagi ya sebelum orang itu menjadi keluarga begitu ya, Bu, ya? Ya, jadi sebetulnya, saya itu betul-betul berharap bahwa negara itu Mhm, ikut campur mhm, di dalam menyiapkan pasangan gitu. Jadi sekarang ini kan menyedihkan ya mhm, bahwa iya, Bu, apa namanya, khususnya kalau saya sebagai muslim gitu, mhm, saya melihat cara apa namanya, cara negara menyiapkan pasangan muda untuk menikah. mhm, Itu harusnya mendapatkan pendidikan yang cukup mmm, bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi mhm, seorang ayah, peran masing-masing dan mhm, sebagainya. Bukan hanya sekedar diberi ceramah yang kadang-kadang ceramahnya juga menurut saya agak agak kurang bisa diterima anak-anak muda gitu loh. mhm. Saya ambil contoh yang sederhana. Saya ingat banget waktu anak saya mau menikah gitu Mhm, kan, dia mendapat tawaran bahwa, "Mbak, kalau kalau nggak mau ikut ceramah yang 3 hari itu ya bisa membayar," gitu ya. Anak saya kan bayangin seorang, chemical engineer gitu, heeh, sekolah di luar, pulang, tiba-tiba terus dia ingin menikah di desa gitu ya, di mhm, tempat saya sekarang tinggal gitu mmm, ya, bukan di Jakarta, dia iya, sengaja terus dia ngikutin ceramahnya gitu loh. Bisa bayangkan nggak sih anak perempuan yang sekolah di luar negeri pulang gitu ya dengan segala pemikiran, menjadi pembaharu gitu mhm, tiba-tiba ketemu, orang yang menasihati bahwa dia sama calon suaminya dinasihati bilang, "Kalau nanti masakan istrimu tidak enak, itu istrimu bisa dipukul, pokoknya berhak untuk dipukul," gitu. Ini apa gitu, jadi ini sama sekali bukan iya, nggak membangun sama sekali gitu, sudah jauh mhm, visinya dari si anak-anak muda itu. Jadi mhm, pembenahan, buat saya pembenahan dari, kementerian terkait yang mhm, ngurusi, calon apa namanya, calon-calon yang akan menikah apapun mhm, agamanya itu harus betul-betul nasihat yang bermanfaat, bermutu, mhm, apa ya, memberikan bekal yang memang sangat diperlukan untuk pasangan muda gitu. mhm, Jadi upgrade-nya itu luar biasa gitu loh. mhm, Upgrade untuk mengisi, apa namanya, mengisi dan membekali calon-calon keluarga baru ini, karena mhm, keluarga adalah inti dari kekuatan sebuah bangsa, gitu. mhm, Nah, kalau yang menasihati saja ternyata juga tidak jelas visinya, mhm, what can you expect gitu loh. Apa yang kamu iya, harapkan dari, pasangan muda tersebut gitu loh. mhm, Ini kamu bisa bayangkan ya mhm, bayangkan kalau itu anak-anak muda yang punya intelektualitas yang cukup gitu mungkin dia, ah, udahlah nyari aja di buku-buku, terus mhm, mungkin juga nasihat dari orang tuanya dan sebagainya. Bayangkan kalau dia dari keluarga yang sangat sederhana mhm, dari segi pendidikan, dia nggak ngerti apa-apa, mungkin orang tuanya juga nggak mendidik karena mungkin kesulitan ekonomi dan sebagainya gitu. Terus, eee, dia mendapatkan nasihat yang buat saya itu ajaib lah ya. mhm, Nasihat-nasihat yang ajaib itu, terus bahkan mungkin juga udahlah bayar aja daripada, ikut-ikutan sesi yang memusingkan selama 3 hari gitu. Jadi ini masih banyak yang harus dibenahi di negeri mhm, ini menurut saya. iya, Bu, apalagi, menarik sekali yang Ibu sampaikan tadi, apalagi sejak mulai pandemi masuk ke Indonesia begitu, Bu, diterapkannya kerja dari rumah, work from home gitu.
Dan ya selain dari berita positifnya, banyak yang orang yang terjangkit, COVID-19, di lain itu juga tingkat perceraiannya juga makin tinggi gitu, Bu. Ya Ya, mirisnya karena gini ya, mhm, dulu, yang korban tuh memang perempuan dalam hal ini. iya, Bu, mhm, Karena dulu, apa ya, tekanan ekonomi dan sebagainya, terus mhm, mungkin pasangan juga nggak harmonis, mhm, itu bisa dihindari dengan kalau dia bekerja, mhm, karena kan ketemu suami istri itu, heeh, ketemunya kan hanya mungkin malam hari, malam hari, iya masing-masing benar, Bu, sibuk segala macam. mhm, Anda bisa bayangkan pasangan yang sudah tidak harmonis, mhm, eee, dia harus mmm, menghadapi keseharian 24 jam iya, bersama-sama. Bu, Kalau beda banget, kalau saya sama suami saya 24 jam terus bareng karena memang kehidupan heeh, kita bersama. Saya tidak bisa membayangkan teman-teman yang mhm, suka bercerita bahwa, "Oh udahlah yang penting pokoknya ketemu malam itu ya mhm, semuanya baik-baik saja toh keesokan harinya kita sudah punya kehidupan kita masing-masing, mhm, paling-paling nanti di weekend." Masya Allah saya dengar gitu ya, begitu ada pandemi ini kan mau nggak mau yang apa ya, yang selama ini menghindar mhm, dari polemik ya dalam iya, keluarga, terus dengan namanya, bersembunyi di balik karir yang luar mhm, biasa, dia sibuk di luar, pulang udah tinggal capek tidur. mhm, Kan ya nggak bisa. Nah, disitulah kemudian muncul konflik-konflik mhm, dan ya apa boleh buat, konflik tidak bisa diatasi, ya mereka memilih untuk berbahagia di, apa namanya, di pihak masing-masing. Itu sedih mhm, sekali saya kalau mendengar iya. kisah-kisah seperti itu dan itu banyak terjadi ya. Iya, Bu. Apalagi ya pas saat mulai pandemi masuk, saya juga terdampak yang kerja dari rumah, Bu. Dan memang berasa begitu, Bu, yang waktu aktifnya kita siang gitu, Bu, yang biasanya di kantor dan ini kita di rumah gitu bekerja, sambil anak main-main gitu kan, dan sambil anak juga ganggu-ganggu dikit begitu kan. Ya di awal-awal memang agak terasa berat begitu, karena memang yang biasanya kita di kantor gitu, Bu, tidak ada ya ketemu interaksi dengan ya teman-teman kantor gitu dan ini sekarang harus, di rumah semuanya begitu, Bu. Iya, Nah 24 jam loh Anda bayangkan. iya, Bu. Nah, ini, Bu, untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini, Bu, eee, apa sih, Bu, closing statement Ibu kepada, terutama kepada anak muda yang, akan berkeluarga, yang akan mempunyai anak nanti di masa depan yang tentu akan menjadi, pilar terpenting lah dalam pembangunan bangsa di masa depan begitu, Bu? Kalau saya boleh ini ya, Mhm, ya menyarankanlah sebagai seorang ibu, sebagai mhm, orang tua gitu ya, bahwa menikah itu perlu persiapan lahir batin ya, mhm. dan mencari jodoh itu harus yakin betul Mhm, bahwa bisa diajak bersama-sama, tidak hanya membangun keluarga, tapi juga membangun bangsa. Jadi visi harus sama ya, mhm, kira-kira ini tidak hanya chemistry secara cinta gitu. Cinta itu memang mhm, betul sih waktu mhm, masih di awal-awal. Tapi saya yakin harus punya mimpi bersama yang mhm, mimpinya itu nanti menjadi rahmatan lil alamin. mhm, Keluarga kalian tidak hanya berguna untuk keluarga kalian saja berdua, tapi mhm, juga berguna untuk keluarga besar, bahkan yang lebih besar adalah berguna buat masyarakat dan bangsa ini gitu. mhm, Nah, oleh karena itu hati-hatilah di dalam memilih, harus yakin benar bahwa visi, mimpi itu bisa dibagi bersama-sama. Saya kira itu, hidup mhm. hanya sekali, hiduplah yang berarti. Wah, siap. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Terima kasih banyak Ibu Puni atas waktunya pada malam hari ini. Siangnya Ibu berpuasa, malam harinya Ibu habis sholat tarawih dan juga ikut diskusi di usia yang, ya secara usia mungkin tua, tetapi secara semangat saya lihat masih muda. Alhamdulillah, Alhamdulillah. harus begitu ya, saling Langsung sehat, gitu. saling menjaga silaturahim. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas, diskusi, inspirasi, motivasi, dan, semuanya yang pada malam hari ini kita diskusikan, banyak sekali manfaat yang bisa kita terima dan kita dapatkan. Semoga nanti Indonesia semakin baik di Amin, masa depan. amin, Amin, Ibu. amin. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh.